Di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kebenaran Tuhan hari ini berbicara tentang persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 saya bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Seruan Nabi Yohanes yang menyerukan pertobatan kepada Israel, dikatakan oleh teks ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Seruan Nabi Yohanes ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam mempersiapkan kehadiran Mesias bagi kegenapan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Sering disebut atau dikenal Nabi Yohanes ini nabi transisi dari perjanjian lama menghantarkan perjanjian baru. Dan Nabi Yohanes yang telah dinubuatkan kelahirannya ini juga sungguh-sungguh ditetapkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan, untuk pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Hetoi mazo itu diartikan persiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sering juga dipahami dipersiapkan sebuah jalan yang layak untuk kedatangan Raja. Dipersiapkan atau diluruskan sebuah jalan yang layak untuk kedatangan seorang Raja. Makanya dalam budaya Timur Tengah, kalau ada seorang raja ingin mengunjungi satu kota, maka harus ada utusan yang mempersiapkan baik jalan dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja itu. Sama seperti hari ini, kalau ada presiden mau datang ke satu kota atau ke satu provinsi, maka akan ada utusan presiden untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh presiden, oleh raja ketika dia akan menghadiri satu kota atau satu bangsa. Jadi Nabi Yohanes ini, Bapak Ibu, mempersiapkan kehidupan Israel sebagai bangsa yang telah dijanjikan untuk menerima keselamatan. Allah telah berkata kepada Abraham bahwa engkau akan diberkati dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika Nabi Yohanes berseru di padang Yudea dengan sebuah seruan kepada Israel, menunjukkan memang Yesus Kristus yang diserukan oleh Yohanes, yang diperkenalkan oleh Nabi Yohanes kepada Israel, dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi ada sebuah persiapan bagaimana umat Israel yang sudah lama tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka dipersiapkan bahwa janji itu akan digenapi.
Kalau Bapak Ibu dan sering dipelajari dalam bangku-bangku kuliah, dalam perjanjian lama Maleakhi ke perjanjian baru ada sebuah kertas kosong. Dan sepakat para pengajar-pengajar Alkitab mengatakan kertas kosong itu menunjukkan tidak ada firman Tuhan sebelum Nabi Yohanes berseru di padang gurun. Jadi ada sebuah persiapan yang disediakan Allah untuk kehadiran Kristus, agar umat Israel yang dijanjikan itu benar-benar bisa menyambut penebus yang menjadi bagian bangsa yang dijanjikan. Dan orang-orang Yahudi yang meresponi seruan itu memberikan diri mereka dibaptis. Biasanya baptisan itu akan membawa seseorang kepada komunitas, membawa seseorang kepada komunitas baru. Dan komunitas itu disebut komunitas, benar-benar komunitas yang mereka percayai. Makanya kita ini ketika nanti dibaptis terhisap dalam komunitas yang disebut pengikut Kristus. Sebab kita dibaptis dalam nama Yesus. Demikian juga orang-orang Yahudi yang meresponi seruan Nabi Yohanes ini, mereka pun akan dipersiapkan menerima apa yang disebut dengan keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Mesias yang dijanjikan. Dan kemudian ketika Nabi Yohanes menyerukan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, dan Nabi Yohanes menunjuk kepada Yesus di Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi oleh Kristus semua orang yang percaya menerima berkat penebusan dan membawa manusia kembali untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan orang-orang percaya ini, kita yang telah percaya kepada Yesus, kitalah buah dari kerajaan Allah. Ketika orang-orang Israel dipersiapkan oleh Nabi Yohanes untuk memandang Yesus, mereka sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima janji yang diberikan oleh Allah melalui Abraham yang disebut bapak orang beriman. Makanya disebut Abraham itu bapak banyak bangsa. Nabi Yohanes mempersiapkan Israel agar melalui penerimaan mereka kepada Kristus, maka apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu akan terrealisasi, Bapak Ibu. Jadi Nabi Yohanes dialah yang mempersiapkan jalan Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama untuk menggenapi apa yang disebut dengan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Alkitab memberitahu Nabi Yohanes ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Nabi Yohanes telah menyelesaikan tugasnya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pertama, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini Bapak Ibu di dalam Tuhan yang dikasih Tuhan, Allah memanggil kita seperti Yohanes yang telah dipanggil oleh Tuhan. Allah memanggil kita seperti Yohanes yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan umatnya dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Katakan amin. Nabi Yohanes telah menyelesaikan tugasnya, finishing well. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ketika dia berseru-seru di padang gurun dan orang-orang Israel mendengarkan seruan dan meresponi, mereka masuk ke sungai Yordan. Dan Nabi Yohanes menunjuk kepada Yesus.
Dan Yesus yang menjadi Mesias yang ditetapkan oleh Allah menyatakan karyanya bagi orang-orang Israel, menyatakan menggenapi janji keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada orang-orang yang meresponi seruan Nabi Yohanes. Mereka bertobat. Mereka datang kepada Nabi Yohanes. Ketika mereka datang kepada Nabi Yohanes menunjuk kepada Yesus yang adalah kegenapan dari janji Allah itu. Nabi Yohanes mempersiapkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan hari ini Tuhan memanggil setiap kita gereja. Tuhan memanggil setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan untuk mempersiapkan jalan pada kedatangannya yang kedua. Katakan amin Bapak Ibu. Siapapun di antara kita, Tuhan ingin mengatakan kita inilah Nabi Yohanes masa kini Bapak Ibu. Gereja Tuhanlah hari ini menjadi Yohanes masa kini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan sebuah umat yang layak untuk kedatangan Raja itu. Ingat Bapak Ibu, Allah itu penuh kasih. Allah itu penuh kemurahan. Tapi ketika Yesus datang kedua kali, hanya orang-orang yang layak di pandangan Tuhan lah yang boleh masuk ke langit baru dan ke bumi yang baru itu. Apapun kesalahan kita, apapun masa lalu kita, Allah berkata dosamu diampuni. Tapi ketika kedatangan Tuhan yang kedua, suatu hari akan ada pemisahan Bapak Ibu. Mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Makanya kitab Yohanes, kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes berkata, biarlah orang yang semakin kudus, dan biarlah orang yang semakin jahat, semakin jahat. Karena suatu hari ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia akan memisahkan Bapak Ibu. Alkitab pernah memberitahu Yesus akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk memisahkan antara gandum dan hilang. Dan inilah yang kita persiapkan Bapak Ibu. Inilah yang kita persiapkan. Jadi ketika hari ini Alkitab memberitahu kepada kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tadi Yohanes berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kan metanoia, kata bertobat itu sering dimaknai sebagai panggilan untuk berbalik arah. Jadi tanpa Allah, arah kita dunia. Tanpa Allah, arah kita kegelapan. Berbalik kepada Allah, arah kita adalah Allah dan kita hidup di dalam terang. Orang-orang Yahudi ketika Nabi Yohanes berkata bertobatlah, mereka mengejek Nabi Yohanes dengan berkata, kami ini keturunan Abraham. Mereka berpikir kalau mereka dilahirkan dari pinggangnya Abraham, mereka otomatis akan menerima apa yang disebut dengan keselamatan. Tetapi Nabi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Apa yang dipersiapkan oleh Nabi Yohanes untuk mereka mendengar bahwa janji Allah akan digenapi pada masa itu. Nabi Yohanes membawa mereka kepada Kristus yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penebus bagi bangsa Israel pada waktu itu. Makanya dikatakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah. Di mana ada Yesus, di sanalah ada kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, di sanalah ada panggilan pertobatan untuk kembali kepada Allah. Dan dikatakan oleh Nabi Yohanes kepada orang-orang Yahudi, hasilkanlah buah pertobatan. Nabi Yohanes sedang mengatakan seperti ini.
Kalau engkau mengarahkan hidupmu kepada Allah, maka apa yang Allah janjikan, apa yang ada pada Allah, itu yang ada pada. Makanya Nabi Yohanes sedang mengatakan kepada orang-orang Yahudi, khususnya orang Saduki dan Farisi, yang hanya mengajarkan Taurat Tuhan tanpa menyentuhnya. Dikatakan oleh Nabi Yohanes kepada kelompok itu, hai engkau keturunan ular beludak. Artinya engkau yang melakukan kejahatan. Sekalipun engkau Farisi, sekalipun engkau Saduki, sekalipun engkau umat yang dijanjikan untuk diselamatkan, kalau engkau terus berbuat jahat, kalau engkau tidak berbuat, kata Nabi Yohanes, engkau akan ditebang, engkau akan dipotong, dan engkau akan dibakar. Jadi Nabi Yohanes ingin mengatakan, orang-orang yang akan disambut atau yang bersama-sama dengan raja itu adalah orang-orang yang berjalan, yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Terima Yesus. Atau ketika kita berdosa, Bapak Ibu, tidak ada harga yang kau bayar. Kita hanya berkata, Tuhan ampuni dosaku. Tidak ada harga yang kita bayar. Tidak ada nyawa atau darah yang tercurah ketika engkau ingin diampuni oleh Tuhan. Tapi ketika kita telah menerima Kristus, harga yang kita bayar berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Bagi orang Yahudi, tadi malam saya singgung juga, dosa itu di luar petunjuk-petunjuk ilahi, di luar perkataan-perkataan Allah. Makanya dalam bahasa Yunani kata sesat itu dari kata planeo. Jangan sesat, kata Paulus kepada jemaat Galatia, itu dari kata planeo. Arti harafiahnya itu di luar kebenaran, hidupnya di luar kebenaran. Makanya kalau Bapak Ibu memeriksa ayat itu akan dikatakan apa? Barang siapa yang menabur dalam kedagingan akan menua kebinasaan. Makanya dikatakan barang siapa di luar kebenaran, maka akan didapati dia dalam keberdosaan. Berarti orang-orang yang di luar kebenaran, dia akan menuai apa yang disebut dengan kebinasaan. Makanya Nabi Yohanes berkata kepada orang Israel, hasilkanlah buah pertobatan. Kalau engkau menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, tunjukkanlah sifat-sifat Allah melalui kehidupan. Itulah buahnya Bapak Ibu. Buah pertobatan itu kita akan menjadi seperti kemana arah tujuan kita. Makanya tadi dikatakan metanoia itu berbalik arah atau arah hidupnya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan? Tuhan memberikan cara hidup kepada kita dengan memberikan petunjuk. Saya pernah cerita, saya pernah beli kipas angin Bapak Ibu. Itu pertama kali beli kipas angin. Dan ketika saya masuk ke mall kecil itu, saya masih ingat. Karena saya sedang menemani istri saya sedang pergi, saya menunggunya di sana. Tiba-tiba saya teringat kipas angin di rumah rusak. Dan saya mulai menjalani lorong itu, karena ada displaynya banyak gitu Bapak Ibu ya, kipas angin ya, berbagai merek dan harganya. Dan saya menemukan satu kipas angin di antara yang sedang display yang dipajang. Dan saya berkata kepada pegawainya, saya mau ini. Dan ketika saya mengatakan saya mau ini, dia pergi ke belakang, ke gudangnya, mengambil kipas angin yang saya ingin beli. Dan saya berkata kepada pegawainya, saya mau yang displaynya saja. Dikatakan dia, Pak, nanti Bapak rugi karena ini sudah lama, udah 2 tahun dipasang kan, ini kan rusak. Saya ambil yang baru. Saya katakan saya yang display saja. Di dalam otak saya Bapak Ibu, ketika saya mengatakan saya mau yang display, saya nggak tahu nanti cara memasangnya Bapak Ibu. Karena ditunjukkan kepada saya apa, sebuah kotak. Jadi masih terpisah-pisah itu kipas anginnya. Dan saya berpikir yang display saja, Bapak rugi.
Dan saya katakan, saya nggak bisa memasangnya. Dia katakan apa? Ada buku pedomannya, Pak. Ada cara memasak. Dan dia mulai membuka untuk meyakinkan saya, baut demi baut, dan di baut demi baut itu ada nomor-nomornya, Bapak. Ada nomor 5 ke nomor 5, nomor 3 ke nomor 3. Dan saya mencobanya di rumah dan bisa, Bapak. Tidak perlu saya kuliah jurusan perkipas anginan, Bapak, untuk memasak itu. Tapi ketika saya memasangnya, saya harus mengikuti petunjuk. Karena tujuan saya, kipas angin itu seperti yang saya lihat di display yang dipajang itu, dan berhasil. Dan Tuhan memberikan petunjuk bagaimana cara hidup kepada kita agar sampai ke tujuan. Hari ini kalau kita pergi ke satu daerah yang kita tidak kenal, tinggal buka Google Maps, Bapak. Ada petunjuk. Kalau di jalan-jalan raya, Bapak Ibu kan sering melihat Gianyar, tiba-tiba Denpasar, ada warna hijau itu ya. Backgroundnya dan tulisannya warna putih. Dalam bahasa Yunani itu sering dikatakan samayon, tanda atau petunjuk. Jadi kalau kita mau masuk ke tol atau ke bandara, akan ada petunjuk-petunjuk. Belok kanan, belok kiri, lurus. Agar kita bisa sampai ke tujuan kita. Tidak perlu belajar apa? Perkotaan, jurusan perkotaan untuk sampai ke tujuan di kota baru itu. Kita tinggal mengikuti 300 meter belok kanan, 300 meter lagi belok kiri, ikuti petunjuk. Dan orang-orang Yahudi yang didapati oleh Nabi Yohanes ini, orang yang mengajarkan petunjuk, tapi tidak menyentuh atau menghidupi atau menjadikan petunjuk itu menjadi apa? Menjadi cara hidupnya mencapai tujuan, yaitu Allah sendiri. Sehingga mereka tidak berbuah. Dari awalnya jahat 5 tahun, 10 tahun menjadi umat Allah, tetap jahatnya tidak berkurang, bahkan bertambah-tambah. Dan dikatakan oleh Nabi Yohanes, engkau akan ditebang, engkau akan dipotong, dan engkau akan dibakar. Dan Nabi Yohanes menunjuk kepada Yesus yang mengampuni dosa. Demikian juga kita gereja hari ini, Bapak Ibu. Kitalah nabi-nabi Yohanes hari ini. Nabi itu bagi perjanjian lama yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan apa kehendak Allah. Makanya disebut juru bicaranya Allah. Jadi bukan hanya pendeta atau pelayan yang menjadi juru bicaranya Allah. Siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapa yang menghidupi dirinya sesuai dengan perkataan-perkataan Tuhan, dialah suara itu yang ada di tengah-tengah dunia. Itulah suara itu hari ini. Sehingga setiap orang yang melihat cara hidup kita, karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, kita pun dari hari ke hari, cara hidup kita, apakah itu dari perkataan atau perbuatan, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang melihat kita, Bapak Ibu. Makanya Paulus pernah berkata, tidak tahukah engkau bahwa engkau surat terbuka? Semua orang bisa membaca kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi, apalagi zaman digital ini, tidak bisa lagi kita berkata kepada orang, kamu kepo banget. Zaman sudah terlanjur sangat terbuka. Tapi terpujilah Tuhan, Paulus sudah mengatakan jauh hari, engkau surat yang terbuka. Caramu memperlakukan orang lain menjadi catatan bagi orang dunia, Bapak Ibu. Selaras atau tidak selarasnya kita di tengah-tengah dunia ini, itu menjadi catatan bagi orang dunia. Dan itu juga menjadi berkasmu di hadapan Allah. Dan kita yang berjalan di dalam petunjuk-petunjuk Allah, keselarasan kita dengan Tuhan, semakin hari kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Amin. Keserupaan kita dengan Kristus lah, Bapak Ibu. Apakah itu pikiran Kristus, apakah itu perasaan Kristus, itulah yang menjadi buah dari pertobatan kita. Jadi buah pertobatan itu, Bapak Ibu, keserupaan.
Tadi malam kita bertemu dengan para pelayan. Kenapa kita sering atau mendengarkan orang berkata kesetanan, seperti setan dia? Keserupaan itu Bapak Ibu. Kan tidak mungkin ada orang baik kita katakan setan itu. Kita gila. Kalau orang itu baik kita katakan setan, kita yang gila. Tapi kalau ada orang jahat yang tidak seharusnya dia berbuat seperti itu, kita bisa mendengar atau berkata kepada orang itu, kamu kok jahat, kamu kayak setan orang. Keserupaan. Berarti orang-orang yang seperti itu tidak bertuhan. Atau cara dan arah hidupnya bukan kepada Tuhan yang penuh belas kasih itu. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 9, Paulus berkata kepada jemaat di kota Roma, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam keserupaan kita dengan Kristus yang dimulai dengan keselarasan, keserupaan, kemudian dalam keselarasan kita, dalam keserupaan kita pun akan didaulat oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil secara lengkap, maka Alkitab akan memberikan atau menjelaskan kepada kita di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat, di mana ada Yesus, di situ ada kelepasan, di mana ada Yesus, di situ ada berita kerajaan Allah, ada damai sejahtera, ada pengampunan di sana. Di mana ada setan, di situ ada penderitaan. Jadi kerajaan Allah membawa manifestasinya, kerajaan setan membawa manifestasinya, dan kita anak-anak Allah membawa apa yang dibawa oleh Yesus, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Raja itu. Makanya dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Jadi kalau kita kalau kita merindukan Allah, kalau kita merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, persiapkanlah jalan untuk Dia, Bapak Ibu. Suatu hari Rasul Yohanes pernah berkata, adakah iman didapati kalau Yesus datang kedua kali? Dia telah menyiapkan jalan bagi kita, dan berjalan di jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu adil. Dia akan menghakimi menurut perbuatan. Dan perbuatanmu ketika kita berbuah dalam keselarasan kita, buah daripada keselarasan kita dengan Tuhan, kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita melihat perkataan Yesus yang berkata, aku akan terus terang pada suatu hari. Siapakah yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah engkau, yaitu pembuat kejahatan. Yesus sedang tidak menyinggung enyahlah engkau umat Allah yang tidak bertobat. Tapi secara umum siapa yang berbuat jahat, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Tapi kejahatan kita hari ini, selama Kristus belum datang ke dunia ini, engkau punya kesempatan untuk berkata, aku mau berbalik kepada Allah. Siapa di pihak Allah, dia akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Siapa di pihak kejahatan, dia akan bersama-sama kejahatan selama-lamanya. Allah itu kasih, tapi Dia Allah yang adil. Ketika kita sudah menjadi serupa buah daripada pertobatan kita pun akan melanjutkan Bapak Ibu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Karena Yesus yang berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu pernah nggak melihat orang yang bersedih atau orang yang bersukacita, atau orang yang dapat bonus, dia tidak bisa menyimpan sukacitanya. Orang yang jahat pun tidak bisa menyimpan kejahatan. Itu akan terlihat dengan sendirinya, Bapak Ibu. Makanya ketika kita hari ini
Dari hari ke hari kita telah dibaharui cara hidup kita dan membawa kita menjadi sekarakter dengan Tuhan kita. Maka kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini menjadi seruan seperti seruan Nabi Yohanes di padang gurun, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang telah berjalan di dalam Tuhan, selaras dengan kebenaran Tuhan, berbuah dalam keserupaan dengan Kristus. Kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan dengan cara apa? Menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi suara yang berseru-seru. Suara yang berseru-seru itu melalui perbuatan dan perkataan kita, Bapak Ibu. Perbuatan dan perkataan yang telah dibaharui, yang serupa dengan Kristus itu, Bapak Ibu. Makanya dikatakan tadi ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dan panggilan orang Israel, Bapak Ibu, ketika mereka dijanjikan keselamatan. Kemudian dikatakan Alkitab, Bapak, Yesaya mengatakan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Jadi ketika kita telah dibaharui oleh Tuhan, ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, maka ada apa yang ada padamu, itu juga yang harus ada di sekitarmu, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang Israel, Allah ingin melakukannya kepada bangsa-bangsa lain melalui kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Makanya persiapkan jalan untuk Tuhan tadi dikatakan apa? Bagaimana membawa atau hidup kita untuk terus selaras dengan Tuhan, untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Kemudian dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Kehidupan kita adalah berita ilahi, Bapak Ibu. Kehidupanmu, caramu adalah berita kerajaan Allah. Makanya tidak perlu semua orang jadi pendeta, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang dipanggil sebagai pendeta oleh Allah, dia harus menuruti panggilan itu. Tapi kalau ada orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pengusaha, dia harus menjadi pengusaha yang menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah usahanya. Engkau jadi guru, jadilah guru yang ilahi, yang caramu seperti caranya Tuhan. Kita tidak semua dipanggil menjadi pendeta, tapi kita dipanggil untuk berseru-seru melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena dikatakan tadi di Yesaya pasal 60, coba lihat Bapak Ibu, bagaimana panggilan Israel yang dijanjikan ini sebagai umat yang dijanjikan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan bagaimana Israel ditentukan oleh Allah dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kegelapan selalu identik dengan kejahatan, Bapak Ibu. Bertentangan dengan Allah. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Makanya ketika Nabi Yesaya berkata apa? Sebab sesungguhnya di ayat 2 dikatakan apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah, kata Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Koom dalam bahasa Ibrani itu, koom itu terbukti, buktikanlah. Jadi koom itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau engkau diberkati Tuhan atau engkau milik Tuhan, buktikanlah melalui dirimu bahwa engkau milik Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hari ini berkata, aku ini pengikut Kristus, bangkitlah, buktikan. Buktikan kepada dunia. Kalau dunia ini gelap, kalau dunia ini jahat, buktikanlah kau milik Tuhan dengan cara apa? Tidak gelap dan tidak jahat. Halo. Jadi kalau kita hari ini berkata, aku ini pengikut Tuhan, bangkitlah.
Tunjukkanlah caramu. Dulu ada iklan rokok. Waktu saya SMA itu ada iklan rokok seperti ini. Mana ekspresimu, gitu ya. Dulu saya merokok ketika SMA. Tapi hari ini tidak, Bapak Ibu. Aneh kan kalau pendeta merokok. Ketika iklan rokok itu saya masih ingat itu benar. Jadi dia ambil rokok, baru tiba-tiba mana ekspresimu, gitu. Jadi makanya nih menjadi gaul. Kan dulu kalau zaman-zamannya saya kalau nggak merokok itu dituduh banci, Bapak Ibu. Bencong lu nggak merokok. Jadi kalau merokok itu seperti jantan, Bapak Ibu. Saya bingung juga itu dari mana itu asal usulnya. Jadi kalau kita nggak merokok, bencong nggak merokok. Saya merantau ke Jakarta, ternyata bencong yang merokok, Bapak Ibu. Kan di Taman Lawang kan. Jadi ketika saya ke Jakarta, saya kuliah, saya baru lihat bencong dia merokok. Padahal ketika kami tidak merokok di kampung dikatakan apa? Bencong. Ditipu, Bapak Ibu. Jadi di waktu itu kalau dia merokok itu ekspresi jantan, Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang merokok. Sebab di Jakarta yang merokok itu bencong. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di zamannya Yesaya Tuhan sama murka kepada orang-orang Yahudi. Tadi malam juga saya singgung ini. Orang-orang Yahudi suka berpuasa, Bapak Ibu. Saya membaca satu literasi, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu bisa 18 kali berdoa satu hari. 18 kali, Bapak. Di bait suci secara formal itu bisa 3 kali. 9, 12, jam 3 sore. Tapi doa-doa di rumah mereka bisa melakukannya 18 kali. Puasa Senin Kamis. Mereka harus beramal. Mereka harus memberikan perpuluhan. Semua liturgi itu mereka lakukan. Tapi Tuhan mengatakan seperti ini kepada Yesaya, sampaikan kepada mereka, aku jijik lihat ibadah mereka. Mengherankan Bapak Ibu kan? Tuhan katakan, sampaikan kepada umat itu. Kalau mereka datang ke bait Allah mengangkat tangan, aku berduka melihat mereka. Hanya melakukan liturgi. Dan kalau kita mempelajari apa yang membuat Tuhan sangat berduka dan murka kepada Israel pada waktu itu, padahal mereka melakukan ibadah demi ibadah. Mereka menahan gaji pegawainya, Bapak Ibu. Mereka menahan gaji pegawainya. Uang mereka ada, tapi karena pegawainya orang lemah, ditindas sama mereka. Tuhan katakan, engkau pernah jadi orang asing di Mesir. Engkau tahu rasanya orang asing. Engkau tahu rasanya seperti apa orang lemah dan orang miskin. Tapi kenapa engkau melakukan bagi orang-orang miskin di tengah-tengah bangsa Israel? Dan Tuhan berkata kepada Yesaya, aku jijik melihat ibadah mereka. Mereka harus bertobat. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak menghendaki korban persembahan, tapi belas kasih, kata Tuhan. Untuk apa korbanmu di bait Allah? Untuk apa korbanmu di gereja? Tapi di antara sesamamu engkau tidak menunjukkan belas kasih Allah. Makanya saya katakan, suara yang berseru-seru ini adalah hidupmu di tengah-tengah kota Bali ini, Bapak Ibu. Mereka akan melihat caramu memperlakukan orang lain. Inilah menjadi bukti bahwa kita ini hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Israel gagal, Bapak Ibu. Makanya Nabi Yesaya berkata, bangkitlah, kau buktikan. Kalau kau beribadah di bait Allah, ada Allah, buktikan ada Allah. Kalau kau berkata Allah itu penuh kasih, buktikanlah Allah itu penuh kasih melalui caramu memperlakukan orang lain. Jangan sampai kata yang sama disampaikan Tuhan kepada kita. Aku jijik melihat mereka beribadah. Saya kadang-kadang ketika saya mendengar ini, ketika saya membaca Alkitab dan mendapati ayat itu, Bapak Ibu, ketakutan, Bapak Ibu. Ternyata apa yang kita anggap melakukan liturgi, kalau tidak diikuti dengan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, itu malahan membuat Tuhan murka ternyata. Jadi seperti ngeledek, Bapak Ibu. Kalau kita ini hidup dalam dosa, kita ini seperti ngeledek Tuhan. Karena dalam penyembahan kita berkata kepada Tuhan, engkau suci, engkau baik, haleluya, engkau kudus, haleluya.
tapi dalam kehidupanmu engkau tidak kudus, engkau jahat bagi sesama, engkau sedang meledek Tuhan. Dan Tuhan menahan diri di kerajaannya untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Amin. Agar kehidupanmu menjadi berita, kehidupan kita menjadi suara di tengah-tengah dunia ini. Nabi Yohanes, nabi yang dipenggal kepalanya karena menyatakan kebenaran. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Mari Bapak Ibu, kita ini buatan Allah, amin. Jangan lagi kompromi terhadap kejahatan demi kejahatan. Orang yang terus berbuat jahat sekalipun dia beribadah di bait Allah atau di gereja, tidak akan ada buah yang dihasilkan, Bapak Ibu. Dosa adalah dosa. Siapa yang berdosa sekalipun dia beribadah, tidak akan ada perubahan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan telah mengatakan kita ini buatan Allah. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Di Efesus dikatakan Paulus demikian, pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan Paulus apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata kebaikan dalam bahasa yang disampaikan oleh Paulus dari kata agathos, agata itu Bapak Ibu, perbuatan yang membawa orang selaras. Jadi kalau misalnya perbuatan baik yang dimaksud itu, Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui apa yang dilakukan oleh Allah, kita menjadi selaras dengan Tuhan. Jadi bukan baik menurut ukuran dunia, tapi baik menurut ukuran Allah. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa kita ini buatan Allah, dibaharui di dalam Allah oleh Kristus, agar kita menyatakan pekerjaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehidupanmu adalah berita yang berseru-seru di tengah-tengah dunia. Karena kehidupan kita pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, amin. Apapun yang engkau lakukan di tengah-tengah dunia ini, itu semua untuk membawa setiap orang yang melihat kehidupanmu untuk datang kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu adalah petunjuk di tengah-tengah dunia yang bisa dilihat. Kehidupanmu adalah kehidupan yang menyatakan suara yang berseru-seru seperti di padang gurun, agar dunia melihat kehidupan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti Nabi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan dosa mereka pun diampuni oleh Tuhan. Kitalah Nabi Yohanes zaman ini, Bapak Ibu. Melalui kehidupanmu itu menjadi suara yang sangat kuat bagi dunia, menyelamatkan sebanyak orang yang akan binasa karena keberdosaannya. Melalui kehadiran kita, melalui kehidupan kita, sebanyak mungkin orang akan diselamatkan dan bergabung bersama dengan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama kita